Saudara, kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta dilakukan oleh pelajar berusia 17 tahun yang kini berstatus sebagai tersangka. Namun polisi belakangan juga menetapkan bahwa anak ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Lalu apakah tindak lanjut dengan status anak berkonflik dengan hukum ini akan juga ditindaklanjuti sebagai diadili sebagai orang dewasa atau sebagai anak yang berkonflik dengan hukum? Malam ini kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana, bersama Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan Jamin Ginting, guru besar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Selamat malam, Prof. dan juga Pak Arianto. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Pak Jamin. Baik. Saya ke Prof. Jamin dulu kalau gitu. Ini kan tadi sudah jelas ya diungkapkan oleh polisi begitu bahwa yang bersangkutan ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, biasanya tindak lanjutnya setelah itu ini tetap ada singgungan ranah pidana atau bagaimana kira-kira? Ya. Jadi benar terminologinya itu anak yang berkonflik dengan hukum karena usianya antara 12 sampai di bawah 18 tahun. Oke. Ya, ada satu lagi terminologi anak berhadapan dengan hukum di bawah 12 tahun. Makanya terminologi ada benar konflik dengan hukum. Nah, jadi tadi dikatakan ada pasal-pasal terkait dengan pemidanaan terhadap anak ini. Dia masuk ke pasal 80 ayat 2. Ya, pasal 80 ayat 2 itu terkait dengan adanya kekerasan yang dilakukan anak berkonflik dengan hukum ya, yang mengakibatkan luka berat. Nah, sanksi pidananya 10 tahun. Tapi hukumannya itu tidak boleh lebih besar dari harus setengah dari hukuman orang dewasa. Nah, cara-cara yang digunakan juga menganut SPP terkait dengan sistem peradilan anak. Nah, sistem peradilan anak itu dalam setiap sidang, dalam setiap pemeriksaan harus ada lembaga perlindungan anak KPAI yang memberikan pendampingan. Walaupun nanti ada penasihat hukum di situ, tetapi juga harus ada perlindungan dan tidak boleh dimasukkan dalam tahanan orang dewasa. Itu yang paling penting ya. Jadi harus dilindungi hak-hak anak itu. Karena apalagi kalau ini kan dia tadi katakan motifnya nggak ada, motifnya karena berasal dari keadaan rumah tangga yang nggak beres dalam keluarganya, perhatian, kurang perhatian dan segala macam tuh. Artinya anak ini bukan mempunyai niat yang niat itu tidak ada sebenarnya, tapi niat itu ada karena apa? Karena melampiaskan kekesalannya, marah dengan kondisi, kondisi keadaan yang diciptakan lingkungan keluarganya, begitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, ya. Itu yang kedua. Bagaimana kita dalam rangka memperbaiki keadaan anak ini. Jadi tujuannya bagaimana? Jadi hukuman itu bukan membuat efek jerah, tetapi bagaimana memperbaiki ke depan terhadap anak ini. Oke, ini yang sudah dijelaskan oleh Prof. Jamin. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tapi dengan premis yang kita pakai malam hari ini, siapa yang tanggung jawab? Nah, kalau dari point of view polisi dengan pelaku anak yang berkonflik dengan hukum, siapa yang harusnya tanggung jawab kalau menurut polisi jadinya? Nah, saya kira kalau polisi tidak melihat siapa yang bertanggung jawab ya. Polisi itu sebagai penyidik ya. Aturan dalam undang-undangnya sudah ada di dalam pidana satu, yang satunya lagi untuk peradilan khusus untuk anak-anak. Menurut hemat saya, anak-anak ini diperlakukan khusus ya, tidak seperti orang biasa, gitu. Baik hukumannya maupun perlakuannya. Kenapa? Karena kita kalau menyidik anak itu sasarannya adalah untuk memperbaiki anak itu kembali, bukan untuk menghukum. Jadi startnya udah gitu. Dan alhamdulillah sekarang polisi sudah sampai ke depan, sampai polsek pun sudah menyadari itu. Bahkan saya kemarin lihat ya petunjuk-petunjuk di lapangan itu, polisi itu kalau untuk penahanan khusus untuk anak sendiri itu sudah spesial itu. Dan itu sudah bagus, KPAI sudah mendampingi. Jadi di sini polisi dalam penyidikan itu pasti melihat apa yang terjadi sesungguhnya, ya. Yang sesungguh-sungguhnya terjadi itu dari kajian apa yang terjadi, ya. Kemudian siapa yang melakukan dan kemudian mengapa orang itu melakukan. Disitulah diungkap sesungguhnya sehingga kita bisa
menentukan apakah ini melanggar undang-undang apa tidak, gitu. Kalau itu memang melanggar, ya itu pasti nanti akan disidik dan kemudian akan diteruskan. Tetapi untuk proses selanjutnya, seperti tadi saya katakan, kalau penghukuman pada anak ini kan sekarang kan bukan untuk menghukum mereka. Ya. Apalagi sekarang berkembang restorasi justice. Ya. Itu nanti kita melihat itu. Kemungkinan menurut saya sih ya, disidik apa adanya, kemudian nanti diperlihatkan motifnya apa dan sebagainya. Dan kemudian nanti dibiarkan itu berjalan terus. Nanti bagaimana keadilan yang berlaku di masyarakat itu menuntut seperti apa, itulah kira-kira yang ditempuh oleh polisi. Oke. Kira-kira gitu. Oke, nah dalam proses penyidikan ke depannya, misalkan nanti ditemukan bahwa ini memang dinyatakan satu tindakan yang melanggar begitu ya. Nah dalam penyidikan ke depannya, apa yang bisa dilakukan polisi untuk menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini terpenuhi? Iya. Polisi di sini adalah melihat ya aturan apa yang harus dikenakan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu tadi ya. Jadi prosesnya dari proses pertama kali saja itu memeriksa, kemudian menahan, itu ada aturannya itu. Menahan tadi Pak Ginting mengatakan nggak boleh disambut dengan ini, dan kalau menurut saya lihat kemarin ya di dalam petunjuk itu menahan itu harus ditempatkan di tempat yang ada perlindungan untuk itu. Jadi tidak di tempat tahanan yang biasa dilakukan itu. Karena kita posisinya kan dia kan bukan menahan untuk supaya, kalau kita menahan dalam tersangka itu kan alasannya kan supaya tidak lari, supaya tidak mengulangi kan gitu kan. Kalau ini kan jadi menahan itu tidak ada kepentingan bagi polisi ya untuk ini, tetapi adalah melindungi. Jadi saya kira dalam penahanannya nanti dititipkan kepada di bawah KPAI misalnya begitu, supaya selalu itu. Kalau diperiksa selalu didampingi, tidak boleh dipaksa dan kemudian dipancing-pancing dengan ini, diperlakukan yang tidak ini. Itulah hak anak-anak itu dilayani oleh polisi dalam proses penyidikan itu. Adapun nanti hasil daripada penyidikan itu tergantung daripada nanti kesimpulan daripada pimpinan. Apakah itu nanti bisa dikenakan restorasi justice apa tidak, itu pasti pimpinan juga akan melihat apa yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Kan sekarang keadilan kan mengendaki yang kayak gitu, tidak hanya apa yang tertulis dalam hukum dan kemudian polisinya budek kayak gitu, kemudian hukum selesai, kira-kira gitu. Baik. Tapi begini, saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, kalau dari perspektif hukum, masyarakat juga kan menilai bahwa meskipun ini masih anak di bawah umur begitu ya, masih berstatus anak yang berkonflik dengan hukum, tapi ya setidaknya kalau bisa kita katakan bukan hukuman, diberikan pelajaran yang terukur begitu, supaya anak ini juga tidak melakukan hal serupa, tidak melakukan tindakan kekerasan yang sama di kemudian hari. Lalu dari perspektif hukum sebenarnya apa yang bisa dilakukan dan proses hukum seperti apa yang nantinya diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini? Ya, baik. Jadi kalau tata cara memberikan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, tujuannya bukan efek jerah. Sekali lagi bukan efek jerah. Jadi tujuannya agar anak ini tidak lagi melakukan itu, dia sadar adalah perbuatan itu tidak baik. Dan dia harusnya diserahkan ke lembaga yang bisa menangani efek kejiwaannya. Ini anak ini sebenarnya korban dari keadaan lingkungan, keadaan keluarga bisa jadi. Jadi kita perlu membinanya dengan cara mengembalikan percaya dirinya, mengembalikan keyakinannya kalau dia bisa melakukan yang terbaik buat masa depannya dengan tidak cara seperti ini. Nah itu sebenarnya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah ini harus diikut sertakan peran daripada korban, keluarga daripada korban. Jadi korban ini harus dimintakan supaya mereka juga diberikan restitusi atau diberikan juga rehabilitasi yang baik, sehingga mereka juga bisa dengan biaya yang cukup bisa kembali keadaan semula. Memang nggak bisa 100% ya kalau memang luka dan segala macam, tapi paling tidak dari pihak keluarga pelaku bisa memberikan santunan ataupun apa sebelum ada putusan restitusi. Inilah menjadi salah satu faktor yang sudah tadi disebutkan sebagai bentuk restoratif justice. Jadi kalau ada pemaafan dari
keluarga dan itu bisa dilakukan kesepakatan untuk tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya atau sampai ke pengadilan. Ini supaya clear juga, Prof. Saya juga ingin bertanya bahwa ini kan proses hukum berjalan gitu ya, penyidikan di polisian nanti naik ke persidangan dan segala macam. Nah, ketika proses itu berjalan, ini kan sang anak ini juga bertambah usianya. Nah, jika pada saat vonis misalnya anak ini berusia lebih dari 17 tahun, artinya misalnya menginjak usia 18 tahun, apa yang akan diterapkan? Ya tentu kalau dia pelaku tindak pidana itu berdasarkan tempus delicti, kapan dilakukan perbuatan pidana itu. Oh, jadi dilihatnya pada saat dia melakukan. Ya, melakukan perbuatan itu. Kalau melakukan perbuatan itu sebelum 18 tahun, proses yang berjalan mengakibatkan dia waktu diputus dia itu umurnya 18 tahun, maka pada saat dia melakukan perbuatan itu. Jadi kita nggak seperti di Amerika menunggu dulu disidangkan sampai dia berumur 18 tahun karena dia merasa nggak punya rasa bersalah, tidak menyesali perbuatannya. Kalau yang ini kan kita lihat nggak sampai seperti itulah. Saya lihat orangnya juga merasa terpukul ya, artinya dia sendiri jangan-jangan dia juga tidak menyadari apa yang dia perbuat, ya seperti orang halusinasi aja begitu, tiba-tiba ya melakukan itu tanpa disadari gitu. Jadi dalam konteks pidana juga kalau orang melakukan tanpa disadarinya, dia tidak sadar ada tidak punya niat dan segala macam, saya kira ini perlu diselesaikan melalui konflik ini dengan restoratif justice. Nah, dari kacamata hukum juga, Prof, nanti saya akan tanyakan anak yang berkonflik dengan hukum ini, seorang pelaku yang melakukan peledakan di SMA 72 ini 3 bulan lagi akan lulus SMA dan akan menghadapi ujian sekolah. Nah, bagaimana, saya akan tanyakan nanti bagaimana hak-hak dia untuk bisa kembali belajar. Tetaplah bersama kami, saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas anak yang berkonflik dengan hukum, pelaku peledakan di SMA N72 Jakarta. Tadi saya bertanya ke Prof. Jamin Ginting sebagai pakar hukum pidana. Nanti juga saya akan tanyakan hal yang sama ke Pak Rianto sebagai staf ahli Kapolri. Bagaimana menjamin hak-hak pendidikan si anak yang berkonflik dengan hukum ini juga bisa kembali? Karena anak ini 3 bulan lagi konon akan juga lulus dari sekolahnya, dan saya dengar juga anak ini sangat pintar. Prof. Nah, saya kira dengan kasus pidana ini tidak boleh ya mencabut ataupun mengambil atau merampas tepatnya gitu hak-hak anak ini untuk bisa menyelesaikan sekolahnya. Kalaupun ada trauma di sekolah untuk menghadirkan anak ini bisa mengikuti ujian dan belajar mengajar, tentu bisa dilakukan anak ini dimanapun. Apakah nanti dia kalau seandainya ditahan di tempat khusus, dia juga bisa belajar di sana untuk meneruskan pelajaran, dan bahkan untuk ujian juga harus diperlakukan. Jadi kita nggak boleh merampas. Ini saya lihat ini anaknya punya intelektualitas tinggi. Kenapa saya bilang intelektualitas tinggi? Karena dia berani dan bisa menciptakan sesuatu yang seusia anaknya belum tentu bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau sebagai suatu negara, saya sarankan anak ini dibina saja gitu, dibina. Bahkan kalau nanti tamat SMA gitu ya, bisa pemerintah menempatkan dia contohnya di Universitas Pertahanan kita. Nah, di sana nanti mudah-mudahan nanti di sana bisa dibina sehingga bisa menghasilkan suatu karya yang cukup besar dengan kemampuan yang dia miliki, tetapi by supervision. Supervision, karena anak ini bisa bahaya kalau nggak disupervisi. Fully advised begitu ya, semua melakukannya full advised. Tapi satu yang kita dapatkan, ini anak mempunyai intelektualitas yang cukup tinggi. Tinggal bagaimana pengawasan dan mengarahkannya saja. Baik, saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, pertanyaannya sama kurang lebih, tapi dari perspektif penyidikan yang juga bisa mempertimbangkan hak-hak pendidikan sang anak. Misalnya dalam proses penyidikan, apakah hak anak yang berkonflik dengan hukum ini juga masih bisa belajar, masih bisa mengenyam pendidikan, mekanismenya bagaimana Pak Rianto? Ya, kalau saya melihat ya gini, sekarang polisi itu lagi ada perubahan, Pak, perubahan paradigma. Bahwa kita dalam menegakkan hukum itu, kemarin dikritik para aktivis itu, karena kita masih terlalu mengedepankan represif daripada pencegahan. Nah, sekarang ini polisi itu sudah berubah sekarang kita. Di dalam menangani gangguan kamtipmas itu, kita itu penegakan itu hanya yang terakhir saja. Tapi yang lebih dikedepankan adalah
preventif dan bahkan preemptif. Makanya ini dengan adanya kejadian ini ya anak sekolah berbuat begitu yang berakibat seperti itu, maka arah kita larinya kepada tidak pada penghukuman anak itu. Tetapi bagaimana caranya ke depan ini jangan sampai kejadian ini terulang. Makanya kita sekarang akan memberikan pada pihak yang lain untuk ikut serta, jangan sampai yang ini diteruskan gitu. Termasuk juga pembinaan itu ya, pembinaan pada anak-anak itu. Itu kita merangkul pada semua stakeholder itu supaya kita sama-sama seperti tadi Pak Jimin katakan tadi bahwa semua harus ikut serta di dalam mencegah itu gitu. Jadi kalau estimate saya ya dalam kasus ini kira-kira nanti begini, dalam penyidikan apa sebagainya, anak itu tidak akan terganggu sekolahnya, yakin deh. Ya gitu. Jadi dan kemudian nanti akhirnya juga tidak sampai dihukum dalam arti seperti dihukum seperti biasa itu supaya orang itu jerah gitu ya. Tetapi hanya ditempatkan di satu tempat yang tetap dalam pembinaan sehingga dia tidak kehilangan marwahnya itu untuk menjadi pemuda yang anak berbangsa. Pak Arianto, tapi ngomong-ngomong soal pembinaan ini saya juga terpikirkan untuk bertanya satu hal ini. Ngomong-ngomong soal pembinaan, bicara soal pembinaan, pernah ada study case dari Polri misalnya anak yang berkonflik dengan hukum dibina dan akhirnya benar-benar berhasil di kemudian hari dan benar-benar menyadari apa yang dia lakukan itu salah, atau ada juga study case bahwa ada yang tidak terpengaruh dengan pembinaan yang dilakukan oleh proses hukum tadi? Kalau saya nggak tahu ya apakah ada suatu kasus apa tidak. Tapi saya hanya mengamati orang per orang. Waktu kita dulu berdinas itu, kita sudah melakukan itu Pak. Karena dulu polisi itu kan punya 3 ya kalau kita mengatasi gangguan kamtipmas tadi saya sampaikan tadi, preemptif, preventif, dan represif. Saya pribadi pernah Pak membina anak-anak yang dulu melanggar gitu, kemudian kita bina dan kemudian dididik menjadi anak yang baik. Seperti saya Pak, banyak yang dilakukan. Dan berhasil semuanya ya? Iya, tapi ada juga yang memang gagal gitu ya. Dan kemudian gitu. Tapi saya nggak pernah mengadakan studi itu, jadi nggak tahu berapa persentase. Tetapi upaya memperbaiki anak-anak yang itu. Ini kan anak ini kan kreatif ya. Ada keberanian, ada kreatif itu. Ini kalau tidak dibina berbahaya nanti gitu. Makanya sasarannya seperti itu harusnya. Pembinaan yang dilakukan karena tadi ya dia saya dengar juga sangat punya intelektualitas yang baik daripada orang yang itu ya gitu. Sayang kalau enggak. Sekarang saya beranjak ke upaya restoratif justice. Sejauh mana misalnya nanti anak yang berkonflik dengan hukum ini didampingi oleh misalnya kuasa hukum atau pendamping hukumnya itu bisa menjalani proses restoratif justice? Ya, tentu kalau restoratif justice di penyidikan berdasarkan Perkap Kapolri harus memenuhi syarat material dan syarat formil. Ya, syarat material, syarat formil itu tentu adanya kesepakatan dan dari korban dan juga pelaku. 96 korban, harus ke 96-nya atau ada perwakilan? Tentu dari total korban ini sama-sama semua sepakat. Nggak boleh salah satunya nggak sepakat. Kalau nggak sepakat salah satu ya sulit lah ya kita melakukan restoratif itu. Yang kedua, ini kan jenis tindak pidananya kalau 10 tahun ya. Sebenarnya ini menjadi permasalahan juga karena restoratif justice itu dia tidak boleh lebih dari 7 tahun. Tapi ini kan anak kan intinya. Nah kalau anak itu kan kalau dia di bawah 14 tahun bahkan dia punya hak diversi. Jadi kembalikan kepada orang tua. Saya kira restoratif justice juga harus bisa diberikan kepada anak ini. Kalau diversi mungkin karena sudah di atas 14 tahun, ya dia masih belum bisa mendapatkan, sebenarnya bisa juga diberikan tapi tidak secara otomatis begitu. Jadi bisa diberikan tidak secara otomatis. Kalau di bawah 14 tahun secara otomatis. Jadi saya berharap sih konsep itu bisa juga diterapkan kepada anak ini begitu. Baik. Saya ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto tadi kan dari Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa yang bersangkutan ini punya dorongan melakukan hal ini karena merasa sendiri, tidak ada orang yang diajak berbicara, baik di keluarga maupun di sekolah. Nah, untuk memulihkan kondisi psikologis si anak, apa peran Polri yang bisa dikedepankan? Ya, kalau saya kan melihat ya ini dari analisis para penyidik tadi itu kan itu menyimpulkan bahwa pada dasarnya anak ini adalah korban daripada keadaan kan gitu. Korban daripada keadaan sehingga dia berbuat seperti itu. Makanya kalau kita untuk penyembuhan ya kita harus seterusnya harus pakai pola pembinaan. Dan pola pembinaan itu adalah dia tidak diasingkan tapi dia masih mempunyai kesempatan untuk belajar, untuk dibimbing dan sebagainya.
Itu jadi. Nah, saya ingin mengulas restorasi justice ya. Tadi dinyatakan oleh Pak Ginting kan sebagai perkap ya. Itu ya. RJ itu kan dulu perkap itu kan yang kita buat itu dengan semangat gini. RJ itu adalah suatu konsep peradilan yang bukan untuk menghukum supaya jerah, tetapi adalah untuk memulihkan kerugian masyarakat akibat dari tindakan itu kan gitu. Nah, syaratnya adalah pulihnya itu adalah saling memaafkan, kemudian kerugiannya dikembalikan, dan kemudian lingkungan bisa menerima itu. Itu kurang lebih syarat-syarat yang sebetulnya masuk di dalam perkap itu. Jadi gitu. Baik. Jadi tidak hanya semata-mata semua memaafkan, tapi tidak, lingkungan semua itu bisa menerima perdamaian itu gitu. Kira-kira itu. Baik, yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita malam hari ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, pelaku peledakan di SMA N72 ini perlu dilakukan pembinaan. Mengingat anak ini juga punya intelektualitas yang tinggi, begitu ya Prof ya, yang juga bisa berpotensi dimanfaatkan sebenarnya oleh bangsa dan negara jika memang dia ini punya prestasi di kemudian hari, dan tidak masalah kalau memang dia sekarang berkonflik dengan hukum, tapi di kemudian hari negara harus bisa hadir untuk menjamin anak-anak yang berkonflik dengan hukum bisa hidup kembali dengan normal dan menjalani kehidupan bahkan lebih baik dari sekarang. Terima kasih Profesor Jamin Ginting, pakar hukum pidana yang telah berbagi perspektifnya, dan juga Pak Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri yang sudah bergabung di Sapa Indonesia. Sampai jumpa lagi, selamat malam.